Hai, teman-teman, kenalin aku Bangki. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang penting banget buat dunia perbankan, risiko operasional. Apa sih itu? Kok bisa bank rugi hanya karena kesalahan kecil? Yuk, kita cari tahu. Bahaya risiko operasional di dunia perbankan. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat kesalahan manusia, sistem yang gagal, atau bahkan kejadian di luar kendali, seperti bencana alam atau pemadaman listrik. Jadi, ini bukan soal uang nasabah hilang, tapi soal bagaimana proses kerja di bank bisa terganggu. Lalu, apa saja sih jenis-jenis risiko operasional? Jenis-jenis risiko operasional itu banyak loh. Kasus pertama yaitu human error, adanya pegawai bank salah transfer. Contoh, seorang pegawai bank atau teller yang salah mengetikkan angka, sehingga uang salah kirim. Tahu nggak? Di tahun 2021, sempat viral kasus seorang nasabah bernama Ardi Pratama yang menerima transfer salah dari pegawai bank. Kasus ini bahkan bikin Ardi harus berurusan dengan hukum. Ternyata penyebabnya adalah kesalahan pegawai back office BCA dalam proses clearing dana. Pegawainya sudah dipecat, tapi masalah telanjur besar. Ini bukti nyata bahwa human error bisa jadi risiko operasional serius. Nah, salah satu bentuk risiko operasional yang sering banget kejadian adalah sistem rusak. Bayangin kamu lagi buru-buru mau tarik uang di ATM, tapi ternyata semua mesin ATM-nya offline. Layar cuma nunjukin tulisan, jaringan terputus, coba lagi nanti. Kesel? Pasti dong. Masalah kayak gini bisa terjadi karena server error, gangguan jaringan, atau bahkan maintenance yang nggak direncanakan. Kalau bank nggak siap, bisa-bisa bikin nasabah kecewa berat, bahkan pindah ke bank sebelah. Makanya, sistem harus diawasi dan diuji secara rutin biar kejadian kayak gini nggak merugikan semua pihak. Nah, selain kesalahan sistem dan human error, ada juga risiko operasional yang nggak kalah bahaya, fraud internal. Ini terjadi kalau pegawai bank sendiri yang nakal. Misalnya, dia akses data nasabah diam-diam, terus dipakai buat hal yang nggak semestinya. Contohnya, bisa aja dipakai buat pinjam online pakai nama nasabah, atau ngambil uang secara ilegal. Fraud kayak gini biasanya susah dideteksi kalau sistem pengawasannya lemah. Dan kalau ketahuan, wah, bisa kena sanksi berat, baik ke pegawainya maupun banknya. Makanya, penting banget buat semua pegawai bank taat aturan, dan bank juga harus punya sistem pengamanan data yang ketat. Jangan sampai kepercayaan nasabah rusak gara-gara oknum. Risiko operasional nggak selalu datang dari dalam. Kadang, alam pun bisa ikut mengendalikan. Misalnya, terjadi gempa bumi yang merusak cabang bank yang mengakibatkan jaringan terputus, gedung rusak, bahkan dokumen penting bisa hilang. Ini yang disebut kejadian eksternal, yaitu risiko yang datang dari luar kendali manusia maupun sistem. Kalau bank nggak punya rencana cadangan, bisa kelabakan sendiri. Makanya, penting banget buat punya yang namanya disaster recovery plan, atau rencana pemulihan bencana. Supaya kalau hal seperti ini sampai terjadi, bank tetap bisa beroperasi, meskipun terbatas. Oke, jadi gimana sih caranya ngelola risiko operasional biar nggak bikin masalah besar di kemudian hari? Tenang, caranya ada 4 langkah utama. Yuk kita bahas satu-satu. Manajemen risiko operasional terdiri dari 4 langkah utama. Langkah pertama, identifikasi risiko. Langkah kedua, pengukuran risiko. Langkah ketiga, pemantauan risiko. Dan langkah terakhir yaitu pengendalian risiko. Langkah pertama, identifikasi risiko. Artinya, kita cari tahu dulu nih, apa aja potensi masalah yang bisa terjadi, mulai dari kesalahan input, sistem yang lemot, sampai ancaman penipuan internal. Langkah kedua, pengukuran risiko. Setelah tahu masalahnya, kita ukur deh, seberapa besar dampaknya kalau itu kejadian. Ringan, sedang, atau fatal banget. Langkah ketiga, pemantauan risiko. Jangan cuma diukur, kita harus pantau terus. Apakah risiko itu makin besar?
makin sering muncul, atau udah berkurang? Langkah keempat, pengendalian risiko. Nah, ini yang paling penting. Kita harus punya cara untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan dampaknya. Misalnya, pakai sistem backup, SOP yang jelas, atau pelatihan rutin buat pegawai. Peran direksi dan SDM sangat diperlukan, karena tugas menjaga bank bukan cuma tugas tim IT atau keamanan. Direksi dan pegawai di semua level harus ikut terlibat. Pertama, direksi menetapkan strategi dan budaya sadar risiko. Kedua, pegawai dilatih untuk patuh pada SOP. Ketiga, sistem pengawasan internal harus jalan. Karena satu kesalahan kecil, bisa jadi masalah besar. Nah, sekarang kamu udah tahu, kan? Kalau risiko operasional itu nyata dan bisa datang dari mana aja, mulai dari kesalahan pegawai, sistem yang rusak, sampai bencana alam. Tapi yang penting bukan cuma tahu risikonya, tapi juga tahu cara mengelolanya. Yang pertama, kenali risikonya. Kedua, ukur seberapa besar dampaknya. Ketiga, pantau terus kondisinya. Keempat, dan tentu aja, kendalikan dengan langkah yang tepat. Ingat, mengabaikan risiko kecil hari ini, bisa jadi masalah besar di masa depan. Jadi, yuk bareng-bareng jadi generasi yang sadar risiko. Sekian dulu video edukasi dari saya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, ya. Sampai ketemu di video edukasi berikutnya bareng aku, Bang Ki.